Saya tanya Presiden, Mas, aku dikasih tahu Prabowo ada markup, iya. Sudah dilaporkan, iya. Terus apa dari Bapak? Tindak. Sampai sekarang ada nggak tindakan? Sampai sekarang ini? Bergabung dengan yang paling gembira itu kami. Kenapa? Ini sepertinya mendekati takdir. Karena dulu sudah kalah yang beginian. 2014. Waduh, mereka rupanya melangkah ke tempat yang kalah. Ini kan persoalannya Sekjen PDIP merasakan bahwa ada upaya dari Prabowo CS ingin mengobok-obok kader PDIP. Itu mengutip Pak Said Abdullah bahwa Ganjar dan Anies ini bisa disatukan untuk 2024 minimal basis konstituennya. Apalagi dua sosok ini sama-sama dari UGM, anak muda dan cerdas. Udah on ya? Udah mulai dong. Oh iya, inilah ketika on ini Bang Zulfan minta kopi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah Bang Zulfan ini. Ini layar makin paten ya, Kenapa tuh? lebih cerah itu layarnya. Iya ya, karena ada ini kita sarankan gedung-gedung yang di dekat Transmedia ini mau dinyalakan lampunya Iya, atau minimal betul. pakai seperti ini nih kan, nah lighting ini kayak gini nih. Iya. Gitu ya, mana nih? Mana sih gedungnya? Tuh. Ya itulah gini, gitu. Tanda, Nggak ada ngiklan, mereka nggak usah sekarang. ya, tanda kemakmuran. Oh iya. Iya. Bagus. Kita bahas apa Torik? Kita masuk ke sini suara hilang dikasih cabai rawit. Hah? Harusnya kan regal dikasih bukan cabai rawit. Itu Suara udah masuk kan situ kan? Aman Udah. kan? Iya. Iya. Ya udah, oke. Welcome to Total Politik Adu Perspektif bersama Detikcom, dan hari ini kita akan berbicara mengenai isu-isu terkini tentunya dengan narasumber-narasumber kita nih. Betul. Iya kan? Wah, ini Narasumber terdahulu. Iya. betul. Ini Yang lebih kepada narasumber malam ini adalah Kongres Marhenisme ya. Iya. Iya. Ini merayakan PDI Perjuangan periode 1 Iya. ketika Adi. menang 34%. Iya. Jadi Oh. ada orang-orang di sini yang paling bisa bercerita gimana PDI Betul. bisa menang 34%. Yang Dan itu sekarang tidak terjadi lagi ya setelah iya, itu ya. sulit. Kalau tadi bocorannya tapi itu karena banyak yang keluar, Makin banyak yang keluar, semakin menang PDIP. makin menang. Betul. Dan Iya. Perlu mereka ini diuji adalah nih. Marhenis ya. Iya. Dia Marhenis ya nyebutnya. Apa Soekarnois, Marhenis. Marhenis ya? PD-nya. Dia enggak Marhenisme Iya. kan ideologinya. Ideologinya Pancasila dong. Salah juga. Salah lagi. Orde Baru itu diputuskan. Nggak, kalau- Ideologi Pancasila, azas cirinya Iya. itu Marhenis. Enggak gini Bang, izin. Kalau grup band Niji, penggemarnya Niji Olik. Iya. Nah, kalau Dewa, Baladewa. Baladewa. Nah, PDI ini apa ini? Marhenis. Nah, Marhenis, para Marhenis, Soekarnois. Soekarnois. Marah ini oke, Soekarnois oke. Iya. Nggak suka-suka aja. Tapi yang lebih bagus tuh rakyatis. Apa? Wong Kan cilik, wong kerakyatan. cilik. Jokowis nggak? Jokowis oke nggak Jokowis? Nanti. Oh nanti. Kenapa PDI nggak pakai Jokowisme? Bung? Sementara ada partai-partai pakai Itu kan nggak bisa direkayasa muncul sendiri kan itu. berarti nggak muncul di PDI ya? Bukan, belum dimunculkan aja. Iya. Bahkan ada orang atau partai di luar PDI Jadi Perjuangan. kita jangan menggunakan sesuatu yang tidak konstan itu menjadi simbol atau seolah-olah itu menjadi ideologi. Tuh, menurut Abang Jokowi nggak konstan kan? Ya kalau dia nggak presiden lagi kan beda dengan dia waktu masa dia jabat presiden, ya kan? Ya, jadi kita harus melihat yang laten dan yang manifest. Ya. Udah hafalan ini. Iya kan? Perkenalkan dulu dong. Oh, iya. Sudah bersama Gimana? senior-senior Formal kita ya. tetap harus Ayo, ayo, diperkenalkan. Pak Torik. Tamu kita malam ini mulai dari mana nih? Dari Baju kanan atau Anda dari nih kiri? Jokowi 2012 ya? Woi, ini apa Jokowi Ahok? Udah kayak Hasan Nasbi Anda. Saya dengerin emang podcastnya tiap hari itu. Oh, tapi jarang ya Bang Hasan berbagi di sini ya? Iya. Berbagi di Kenapa forum ya? kita ini. Kenapa ya? Pak Torik? Coba kasih penjelasan dulu. Gue Hai. bikinin artikelnya nih. Waktunya nggak pas kayaknya. Pas kita Bang Hasan lagi nggak bisa. Iya. Yang pertama, narasumber kita adalah politikus senior PDIP.
Bang apa opong manggilnya? Abang. Di TV sebelumnya Bang manggilnya. Iya, Bang. Itu ini apa namanya buta sejarah. Oh iya. Kalau di digital apa? Opong banana baba. Opung pada Gimana Opung? Anak ingusan paten, anak ingusan. Apa ya? Di anak ingusan. Itu udah liwat lah. Udah liwat, udah damai. Bukan udah liwat. itu Masih istilah- ingusan atau enggak gitu loh. Oh, sudah enggak lagi. Udah bisa lap sendiri. Udah dikasih fix sama Pak. Aduh, sebut pula merek kan. Oke, yang kedua, coba Rik. Yang kedua Ini apa? alumnus. CG-nya apa nih CG-nya? Alumnus PDIP. Ah, itu paling alumnus cocok tuh. PDIP. Betul, The winning team. Wah, Aduh, ini tim. Bang Zulfan ini. Hari ini pakai hijau tapi. Apa Bang? Kenapa hijau Bang? Kenapa Ya hijau? karena ini koalisinya PDIP kan P3. Oh. Lovebird bukan? Iya, saya pikir PBR tuh partainya Bang Burza Sarudi. Bintang apa reformasi. Nah, kalau yang ketiga ini spesialis. Pak yang mengenalkan. Perwakilan nggak boleh. dari Surabaya Timur, seorang pengamat politik yang terkenal dengan pepatah India. Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Ya, apalagi kalau susu itu sudah tumpah kemudian semblehoy. Astaga. Aduh, berat. One and only. Adi Pray. Kita paling laris, pengamat paling laris. Mantap. Sudah dapat arahan dari Pak Lurah. Wah, ini. Kasih dulu cerita dong, kasih dulu cerita. Ternyata lurahnya itu saya. Itu lurahnya. Itu lurahnya nih 3 orang ini. Jadi apa cerita ketemu dengan Pak Lurah kemarin, Pak? Ya ini ceritanya 3 orang ini yang suka kasih perintah-perintah. Katanya menjaga keseimbangan dan kewarasan berdemokrasi. Udah itu aja perintahnya. Nggak boleh ke kanan dan nggak boleh ke kiri. Berarti Pak Lurah nonton ini ya? Pak Lurah Nonton. nonton. Oh, Pak Lurah aja nonton. Harusnya pendukung Ganjar, pendukung Prabowo nonton. Paling nggak 2 itu ya. Pendukung Anies nggak lo hitung. Boleh lah nonton juga. Mas Anies masih banyak pendukungnya loh. Nonton juga Mas Anies. Iya, apa yang mau kita bahas sih Pak Torik? 12,5% nggak main-main loh, gede itu. Gila loh, 12,5% tuh Iya. segede Gerindra. Tapi masih kalah cuma jumlah, masih kalah dengan jumlah penonton total politik. Nah, wah menghina sekali Mas Anies 23% loh. Kita bahas survei dulu kali ya terkini. Survei terkini. Apa rentetan survei ini? Yang menarik 2 survei terakhir, Indikator dan Litbang Kompas, ini sudah menempatkan Mas Ganjar di atas Pak Prabowo lagi. Nah, kalau sebelumnya kan Pak Prabowo di atas. Kalau di simulasi-simulasi 10 nama, 5 nama, 3 nama, sekarang Mas Ganjar udah di atas. Tapi kalau di head to head masih Pak Prabowo yang menang nih. Lawan siapapun. Ya. Mau lawannya Ganjar, mau lawannya Anies, Pak Prabowo unggul di atas margin of error. Sementara sampai bulan Agustus akhir ini ya. Ke Adi Pre dulu kali ya sebagai tukang survei. tukang survei ini gimana Anda? Ini termasuk kondisi volatilitas atau Anda lihat nih? Back to normal. Iya, Jadi normalnya ini. antara tukang survei sama tukang sulap tipis itu. Itu tukang survei, kalau abang sama Opung tukang sulap. Ya kalau saya baca sekilas survei-survei itu ya. Pertama kan simulasinya 10 nama. Kalau 10 nama GP tetap unggul. 5 nama GP tetap unggul, 3 nama GP tetap unggul. Artinya dari nama-nama yang dihilangkan dalam simulasi survei, pemilihnya itu banyak ke Ganjar berarti kan? Ya. Baru disusul sebagian oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ini yang kemudian membuat dalam 3 simulasi itu misalnya Ganjar unggul 3% kalau tidak salah. Tapi ingat keunggulan ini kan tidak keunggulan mutlak, tapi dalam margin of error. Ya, jadi bisa saja Prabowo itu posisinya sama dengan Ganjar Pranowo. Artinya itu belum bisa disimpulkan siapa Betul. yang menang kan artinya. Iya, tidak bisa disimpulkan siapa yang menang dan siapa yang kalah karena selisihnya antara Ganjar dan Prabowo itu dalam rentan margin of error itu. Itu dalam simulasi 3 nama. Nah, kabar baiknya mungkin bagi Ganjar itu dia rebound, dia bouncing setelah dulu bulan Maret agak sedikit blunder persoalan bola itu, Bang. Karena memang sebelum ada blunder bola itu Ganjarlah yang merajai survei-survei. Hampir sepanjang tahun 2022 itu survei apapun yang dilakukan itu Ganjar di atas rata-rata. Ganjar ini agak sedikit semlehoy, menurun kira-kira begitu gara-gara kena tsunami soal isu bola. Tapi nyatanya memori masyarakat ini pendek loh. Cuma 4 bulan, 5 bulan ternyata orang yang kecewa dengan Ganjar yang dinilai dia itu ikut terlibat dalam tanda kutip penolakan soal timnas Israel itu
kemudian kembali bangkit kan begitu Pak ceritanya. Itu pertama. Nah yang kedua yang menarik itu kenapa dalam simulasi 2 nama head to head Prabowo itu unggul ya, terutama melawan Ganjar, karena memang banyak pemilih Anies itu irisan politiknya dengan Prabowo Subianto. Ya, ini adalah ceruk pemilih yang sama sejak awal sebenarnya. Sementara Ganjar pada saat yang bersamaan tidak Berarti mendapatkan. ekstrim kanan masih ke Prabowo dong. Ya, gitu kira-kira. Artinya pembenci Jokowi, yang tidak puas dengan Jokowi, yang ingin ganti rezim, itu afiliasi politiknya kalau Anies tidak masuk putaran kedua, dia ke Prabowo Subianto. Rata-rata prosentasenya di antara suara Anies itu, kalau suara Anies itu 15%, kira-kira begitu, 11%-nya ke Prabowo Subianto, tapi ada sebagian yang lain pendukung Anies itu, tapi sebagian kecil kepada Ganjar Pranowo, Pak. Itu artinya apa? PR-nya kepada Opung, kepada PDIP dan pendukung Ganjar, jangan terlampau kencang juga ngegebuk Anies ini, Pak. Karena di putaran kedua dibutuhkan ini basis-basis pemilih Anies kan begitu. Minimal untuk saat ini, karena memang ini kan kondisi alamiah di mana belum ada orkestrasi, belum ada penetrasi dan belum ada pendekatan ke Anies. Per hari ini misalnya kita membaca statement elit PDIP, Pak Said Abdullah misalnya, sekalipun Anies misalnya nomor 3 di bawah Ganjar, di bawah Prabowo, tapi tidak boleh jumawa dan tidak boleh underestimate. Karena sangat mungkin, kan kira-kira begitu bahasanya Opung, itu mengutip Pak Said Abdullah bahwa Ganjar dan Anies ini bisa disatukan untuk 2024 minimal basis konstituennya. Apalagi dua sosok ini sama-sama dari UGM, anak muda dan cerdas. Itu artinya apa? PDIP sudah mulai membaca bahwa kalau Anies tidak bisa maju di putaran kedua, maka yang paling menentukan siapa yang jadi presiden adalah kemana suara Anies Baswedan. Berarti Kan gitu ceritanya, pendapat Pak. Pak Said ini menurut Anda tepat ini? Tepat ini, saya kira Pak Said itu cukup rasional dan cepat merespon bagaimana misalnya teman-teman PDIP sudah mulai melihat bagaimana basis konstituen pemilih Anies kalau tidak masuk dalam putaran kedua, mostly dari mereka itu lebih banyak ke Prabowo Subianto. Itulah yang saya sebut pemilih Anies ini adalah pembenci-pembenci Jokowi. Mereka yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Tapi sebenarnya pada saat yang bersamaan agak kecewa dengan Prabowo karena berkoalisi dengan Jokowi. Tapi kalau muncul 2 nama antara Ganjar dan Prabowo, pemilih Anies ini lebih cenderung memaafkan kesalahan dari Prabowo Subianto. Gitu Om Adi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembenci Jokowi atau orang yang tidak suka sama Jokowi, pemilih lama Prabowo, masih ada juga sebagian yang tetap memilih Prabowo? Apakah itu? Atau semuanya sudah di winner takes all sama Mas Anies? Enggak, kalau pemilih Anies ini kan lebih banyak pembenci dan yang tidak puas dengan Jokowi. Tapi sebagian yang lain, pemilih Anies ini kan sebagian dari mereka pemilih-pemilih Nasdem. Pemilih Nasdem itu kan split, ada 15-20% yang afiliasi politiknya tidak semua ke Anies, tapi ada yang ke Ganjar Pranowo, terutama yang basis-basis minority dan di luar Jawa, Pak. Jadi setiap partai itu sebenarnya pemilihnya split, dia tidak tegak lurus dengan pilihan partainya. PDIP juga split, tapi tidak banyak. Gerindra juga split, tidak banyak, karena punya jagoan sendiri. PKB, suara politiknya, basis konstituennya itu ke Ganjar. P3 dan PAN itu bagi 2, antara Ganjar dan Prabowo, dan sebagian ke Anies. Tapi di bagian yang lain, kira-kira begitu, di basis konstituennya Anies, kalau PKS dipastikan lebih banyak ke Anies, kan kira-kira begitu. Demokrat jelas ke Anies dan kemudian AHY. Tapi Nasdem ini 15-20%-nya itu ada juga yang ke Ganjar. Oleh karena itu, kalau Anies tidak lolos dalam putaran kedua, jadi yang pindah dan migrasi ke Ganjar ini adalah basis pemilihnya. Kenapa nggak untuk mengunci pendukung Mas Anies yang mungkin belum tentu akan memilih Ganjar di putaran kedua? Kenapa tidak mengunci? Kan sekarang Mas Ganjar juga masih sendiri. Bang Sandi kemarin P3 kita dipasangkan lihat gitu sempat ada tipis-tipis lah, kalau nggak dipilih gue bisa lihat-lihat yang lain juga nih, belanja-belanja yang lain. Memungkinkan nggak kalau menerjemahkannya jadi satu kekuatan? Ini sejak putaran pertama aja, Ganjar dengan Anies misalnya. Ya sangat mungkin, kan orang sekarang sudah mulai mempersepsikan bahwa kemungkinan Prabowo dengan Gibran. Ini akan menarik nih kalau head to head dengan Ganjar sama Anies, kan begitu Pak. Per hari ini kita baca di sejumlah media, pernyataan sejumlah elit Nasdem dan PDIP itu kan berbalas pantun. Apa yang tidak mungkin dalam politik, kan begitu kata elit PDIP masih itu. cair gitu ya. Begitu cair, bahkan komunikasi dengan Poros Perubahan dan Pak Prabowo masih terbuka. Disambutlah dengan Nasdem. Kita siap membuka komunikasi dengan teman-teman PDIP dengan mengorbankan kepentingan politik kita, coba bayangkan. Wah, itu kode keras, Pak. Artinya apa? Poros Perubahan pun ahlan wa sahlan, welcome taya kepada teman-teman PDIP. Inilah yang sebenarnya membuat kenapa menurut saya pernyataan Pak Said Abdullah per hari ini
sangat mungkin membuka Nah. komunikasi dan bersatu dengan Anies. itu. Pertanyaannya, apakah pertemuan antara PDI dan Poros Perubahan ini merupakan dampak dari posisi PDI yang udah mulai kritik-kritik sama Jokowi? Nah, Ini kan yang terbaru kita lihat soal food estate. Ya. Ini PDI kembali memainkan peran seperti halnya dulu waktu SBY jadi presiden nih. Ya kan? Agak mantap, PDI ini agak cocok di oposisi ya. Gimana menurut? Ya memang Jadi sekarang gamenya adalah Jokowi dan non Jokowi. Iya. Mas Anies dan PDI jadi Iya. cenderung kesamaannya Iya. lama-lama kok makin banyak. seperti Sama-sama tadi kata kita Anda. berseberangan sama Jokowi nih. Iya, sebelum Minimal di food estate. Iya kan? Yang lain mungkin sama. Gimana? ya Mr. Adi bagi kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa antara hubungan Jokowi dan PDIP secara umum ini kan sedang dalam tidak baik-baik saja. Itu harus diakui lah. Terutama soal kedekatan Jokowi dan Pak Prabowo yang diamplifikasi sebagai bentuk dukungan politik. Yang mendapatkan berkah elektoral kan Prabowo, naik secara signifikan elektabilitasnya. Meski belakangan kan mulai menyusut ya. Karena penetrasi Ganjar terutama yang sudah mulai masuk ke dalam, yang juga sangat kelihatan bagian dari Jokowi, itu secara perlahan kemudian membuat kenapa Ganjar di elektabilitasnya sudah mulai rebound dan bouncing itu Pak. Yang ingin saya katakan adalah PDIP ini tentu tidak muncul dalam ruang hampa kritik-kritiknya itu soal food estate, soal deklarasi 4 partai kemarin itu di museum apa namanya kemerdekaan itu, proklamasi itu tidak lahir dari ruang hampa Pak, itu kritik. Ini kan nggak mungkin PDIP itu mengkritik temannya sendiri, partnernya sendiri, dan presidennya sendiri kalau tidak ada apa-apa. Ini pastinya didasarkan atas hubungan yang sebenarnya tidak terlampau menentu, di mana Presiden Jokowi yang sering disebut Pak Lurah itu kira-kira begitu, ya bermain di banyak kaki, terutama di Pak Prabowo Subianto, sebagian kaki yang lainnya. Itu kan sudah menjadi konsumsi dan pembicaraan semua orang. Tapi Opung nggak percaya itu. Oleh karena itu wajar kalau kemudian PDIP pun, ya sekalipun ada jarak psikologis yang cukup kuat sejak tahun yang lalu dengan Nasdem, sudah mulai membuka komunikasi politik. Sangat terlihat misalnya komunikasinya sudah mulai jemput Anies Baswedan. Sangat mungkin akan berkomunikasi dengan Poros Perubahan. Apalagi kita lihat Mbak Puan agresif sekali kan Betul. dalam Tapi menyambangi bahkan ya. betul, tapi bacaannya kan bahwa ini kan dua kutub yang berjauhan ya. Anies dan Ganjar ini kan bahkan sebelum munculnya Eki-eka Prabowo ya. Racing ini kan dua polarisasi baru bahkan disebutnya kan begitu kan. Ya. Kalau ini bersatu, apakah memang seperti kata Pak Said akan jadi kekuatan atau malah saling melemahkan ini? Ya. Oh iya, bagi saya ini cukup rasional dan saling menguatkan. Apa yang tidak dimiliki Ganjar dimiliki oleh Anies. Apa yang tidak dimiliki oleh Anies dimiliki oleh Ganjar. Misalnya nih, dari basis konstituen, Ganjar itu kan lemah Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Jakarta. Anies punya itu, Pak. Tapi kan gini, mereka kan Narasinya apa ya? apa namanya atau hipotesisnya bahwa pemilih Anies tadi kalau kata Mas Adi juga kan bahwa mereka yang tidak suka atau membenci dengan Jokowi. Sedangkan Ganjar ini kan merepresentasikan juga sebagai orangnya Jokowi gitu kan. Apakah mereka akan mau? Apakah ini nggak malah saling ngapain gue sama dia? Mereka malah saling itu. Ada faktor Anies dari situ. Jadi pemilih Anies itu sebenarnya kemana Anies berlabuh, di mana ada Anies, dia kecenderungan akan ke situ. Mas. Oh gitu. Iya, kecuali Anies di take down, nggak bisa maju, mungkin pemilihnya akan liar. Jika dipilih antara Prabowo dan Ganjar, memang secara angka statistik lebih banyak ke Prabowo Subianto ketimbang Ganjar. Kan begitu ceritanya kan. Tapi kalau Anies bisa maju, sekalipun itu jadi wakilnya Ganjar anggaplah begitu, meskipun ini dibayangkan sangat rumit, ya pemilih-pemilihnya itu tidak akan hijrah semua. Dan Kenapa jika saya skenario nanti Prabowo Gibran itu betul-betul terjadi dan kemudian nanti tadi seperti yang dikatakan Pak Said dan diamini oleh Dr. Adi Pre ini, narasinya bukan lagi keberlanjutan, justru malah Mas Anies yang menginstall mungkin narasi perubahan ke koalisi baru ini gitu. Karena Yang semangat sama-sama tadi itu kata Jokowi yang dan non-Jokowi. Iya, non-Jokowi. Tapi gua gini juga, pertanyaannya gini Bang Adi, yang seperti yang Budi bilang. Kan saya ini milih Anies karena nggak mau milih Ganjar. Ya. Saya ini milih Ganjar karena nggak mau milih Anies. Nah, obstacle-nya berarti. Iya, ini gimana nih? Yang kayak gitu tuh Titik akhirnya- temu dan titik tolaknya apa Iya. aja kalau Anda identifikasi? Sabar dulu, Bu. Iya. Sabar dulu. Pemilih Ganjar, pemilih Ini Anies, kan Bu. ditanyakan kepada pemilih dengan asumsi Anies maju, Ganjar maju, Prabowo maju, Pak. Jadi mereka punya menu masing-masing. Tapi kalau disatukan, menunya ini bisa bersama, bisa telur sama sayur bisa digabung, Pak. Di mana telur sama sayur ini agak sulit untuk disatukan, kan kira-kira begitu. Artinya pemilih Anies ini lebih cenderung melihat Anies itu bisa maju. Tapi kalau Anies tidak bisa maju, dia akan pindah ke lain hati, Pak. Bukan Ganjar, tapi kepada Prabowo Subianto.
Itulah yang kemudian membuat kenapa seperti Pak Said Abdullah itu bicara soal kemungkinan bersatu gitu dengan Anies yang sama-sama dari UGM, kemudian cerdas dan sama-sama muda. Itu kan clue. Tidak pernah sepanjang Anies dideklarasikan sebagai capres, teman-teman PDIP itu nyebut Anies setinggi langit begini, Pak. Ini pasti ada terjadi sesuatu. karena PDI gagal untuk menggalang kekuatan partai politik atau gimana kan pada faktanya kan sampai hari ini baru P3. Itu kan the bottom of the list in the parliament gitu. Enggak, kalau saya sebenarnya begini, PDIP ini sebenarnya ingin selektif betul dengan partai-partai yang masuk menjadi pendukungnya Pak Ganjar. Karena apa? Cocok ngomong nih. Iya, kenapa selektif, Pak? Wajar, Bos. Ini kan apapun judulnya, Ganjar kan kader PDIP. Tidak boleh kemudian sembarangan orang, sembarangan kelompok mengklaim juga merasa punya hak yang sama dengan memiliki Ganjar. Jadi artinya apa? Bagi PDIP cukup sudah apa yang terjadi pada Jokowi. Relawan merasa memiliki, PSI merasa memiliki, partai yang lain juga merasa memiliki, bahkan hampir sama rasa memilikinya seperti PDIP. Untuk konteks Ganjar nggak begitu ceritanya. Siapapun yang bekerja sama dengan PDIP, dukung Ganjar, harus melalui PDIP dan harus selektif betul. Selektif dalam arti bahwa apapun judulnya, Ganjar ini adalah kader PDIP yang tidak boleh diakuisisi oleh siapapun. Karena kalau Ganjar juga ada akuisisi, ya khawatir pemilih Ganjar tidak pilih PDIP, Pak. Oh, yang ada Dia relawannya akan yang jadi PDIP kan, kayak misalnya Ya Mas kayak Guntur. PSI harus diakuin. Iya, Mas PSI itu Guntur. kan dalam banyak hal kan sangat mengganggu betul bagi PDIP pada basis pemilihnya ya. Karena pemilihnya sangat beririsan, Pak. Oleh karena itu, karena PDIP ini sangat kelihatan selektif gitu ya, dengan pihak dan partai ingin berkoalisi, sementara pada saat yang bersamaan partai-partai ini kan ingin gampang saja berkoalisi, mudah dan ya tanpa diintervensi ya masuk-masuk aja. Itu yang di atas kertas, Pak. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu bergabungnya Golkar dan PAN ini kan tak lahir doang ruang hampa, Pak. Pasti ada keriuh rendahan yang tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Koalisi dua partai ini kepada Prabowo kan terkesan mendadak. Kenapa saya sebut terkesan mendadak? Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba Erick Thohir yang masuk 5 besar, cawapresnya Ganjar, harus rela dihilangkan oleh PAN gara-gara dukung Prabowo Subianto. Begitupun dengan Golkar 4 tahun lalu dalam Rakernas atau Mukernas mereka. Erlangga itu adalah capres yang tidak tergantikan dan bahkan belum ada editan apapun soal capres Golkar. Tiba-tiba dukung Prabowo Subianto. Tanpa ada munas atau kekuatan Rakernas yang besar ya untuk bisa Artinya menentukan apa, itu ya? teman-teman semua yang ingin saya katakan, sebenarnya Golkar dan PAN tidak mau buru-buru juga mengumumkan dukungan politiknya. Kalau tidak ada syai'un-syai'un di belakang yang besar itu, Pak. Apa Karena syai'un-syai'unnya? apa? Menurut Anda Sangat syai'un-syai'unnya kelihatan apa? kok. Syai'un-syai'un ada bisikan, ada nasihat yang melampaui kekuatan partai ini, Pak. Loh, coba bayangkan, PAN itu sampai hari ini gitu ya, atau bahkan sehari sebelum deklarasi, biasanya ngotot kok. Siapapun yang jadi capres, cawapresnya Erick Thohir, itu proposalnya berlaku umum. Sepanjang tahun 2002, 2003, tiba-tiba bergabung dengan Prabowo tanpa proposal itu, coba bayangkan. Mulai kapan PAN ini tawaduk gitu berpolitik, Pak? Dukung Prabowo lillahi ta'ala dan masuk surga. Kalau tak ada kekuatan besar yang menginjeksi itu, begitu dengan Golkar, harus diakui. Golkar itu suara pileknya jauh lebih besar dari Gerindra, Pak. Kursinya di DPR. Kalau popular vote kalah memang sama Gerindra. Tapi konversi suara di DPR lebih besar Golkar. Tiba-tiba Pak Erlangga bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto lillahi ta'ala tanpa menyorongkan Pak Erlangga sebagai wakil. Ini ada sesuatu aneh gitu loh. Mulai kapan Golkar ini berpolitiknya juga qanaah, Pak? Tapi begini, kayak gini, Pak Adi. Waktu 2014, ya, Golkar itu bahkan suaranya besar sekali. Ya, Tapi toh tidak mendukung, Golkar kan waktu itu mendukung Prabowo juga. kapan? 2014. Iya, 2014 Pak Ical, zaman Pak Ical. Ya, itu. Meskipun Nusron Wahid ya Pak Jokowi. waktu itu sayun-sayunnya belum ada itu. Syai'un Pak SBY kan Pak SBY netral waktu itu. Oh, sayun juga ya? Enggak kan Pak SBY sebagai presiden waktu itu petahana kan. Dia memilih untuk netral kan. Ya. Demokrat juga tidak Berarti ada Pak di- Jokowi nggak netral? Kan udah bilang cawe-cawe. Cawe-cawe Pak Oh, Jokowi. cawe-cawe. Kalaupun nggak netral, dia kader PD Perjuangan. Jadi nggak boleh netral juga karena partainya udah menentukan. Oh iya, Iya dong, Bang. Ada calonnya ya? Ada calonnya sebagai kader ya. At least. Nah gimana menurut abang pandangan? Iya. Ini dulu Bang Panda dulu lah. Oh, Opung lu setuju nggak Ganjar Kalian Anies ini aku melihat itu Sedih. enggak. Biasanya kan sedih. Bukan. Gembira, gembira. Golkar, Kenapa lu tebak gitu? Golkar dan PAN
resmi. bergabung dengan yang paling gembira itu kami. Kenapa? Ini sepertinya mendekati takdir. Karena dulu sudah kalah yang beginian 2014. Waduh, mereka rupanya melangkah ke tempat yang kalah. Itu. Tapi bedanya kan ada Dengar Imin. dulu. Ada Imin. Caimin ini Ini selama aku bilang yang kuning sama biru. Kan ada hijau juga. Ada Iya, hijau. nggak itu tambahan-tambahan lah itu. yang ini mengingatkan apa yang terjadi 2014. Gitu loh. Satu. Kalau saya ya mohon sarankan jangan lagi dimasukkan dalam diskusi Prabowo dengan Anies. Gibran gitu loh. Itu sama sekali nggak mungkin itu gitu loh. Belum ada yang bahas itu dari tadi. Tadi udah disinggung dia, tadi Udah. Kita fokus ke Ganjar Anies Ganjar dulu. Anies. Nah, pertanyaannya gini, Om. 2014 waktu itu PDI-nya bukan PDI yang sekarang. Waktu itu adalah PDI yang oposisi. Jadi ketika PDI yang oposisi ya jadi wajar. Partai Sedikit lain nggak favor gitu untuk bersama PDI gitu. Tapi PDI hari ini tuh pemenang pemilu, Om. Jadi beda cerita sama PDI. yang dulu. PDI itu tetap PDI juga gitu loh. Cuma begini ya, ini bukan egoisme atau apa ya. PDI ini unik. PDIP, Mana ada partai yang ketua-ketua umumnya dipromosikan jadi calon presiden, PDI Ganjar sama Puan, gitu loh. Nggak ada, dibiarkan demokratis. Kalau Gibran masuk dalam gelanggang Dengar lebih dulu. paten lagi Iya, dong. Bu. dibiarkan. Punya capres, punya cawapres kan? Iya, enggak dong, ada tata kerama dong, ada tata tertib dong. Kata Mbak Puan Masa kan kemaruk dipertimbangkan. kalau udah presiden ya presiden Iya. lah. Tapi kan Mbak Puan ngomong Mbak Puan gitu. bilang dipertimbangkan. Itu kan omongan Mbak Puan itu kan membuka wawasan pemikiran. Membuka wawasan. Iya dong. Udah nunggu Loh, apa ini? lo bukan iya dong. Ya ya ya. Jadi agak cantik gitu loh. Cantik. Ada usul sama dengan siapa Said Abdullah. Oh. Oh, jadi dibahas. Apakah? Ya, kalau- Anies? Apakah? Oh, berarti itu apa? Tipu-tipu kampung. Apa? Tadi. Ya memperkaya apalah. Jadi analisa- omongan politisi PDI nggak bisa dipegang dong. Loh, bukan soal nggak bisa dipegang, bisa dianalisa. Ah, ya, Ya, boleh dong berarti. Iya, dianalisa untuk Membuka bahan, wawasan. gitu. Ya, artinya untuk membuka wawasan. Tapi artinya opini-opini atau statement politisi PDIP selama ini yang berada di media itu bisa diseriusi nggak? Nggak bisa dianggap dong. serius Nggak, nggak? jangan. Suka-suka aja. Jadi siapa yang paling bisa kita seriusi? Pak Hasto. Apa? Berarti nggak bisa kita jadikan referensi dong omongan politisi PDI selain Bu Mega. Kenapa ngomongnya. PDI dibikin? Kenapa mesti diomongan PDI? PDI sendiri sudah menunjukkan dia punya jati diri, Iya. karakternya. Iya, Mbak Puan bilang. Apalagi Mbak Puan. Satu-satu. Iya, Puan itu. Sabar dulu, kawan. Itulah. Mbak Puan itu. Ya itulah manuver-manuver. Said Abdullah ngomong. Ya, berarti itu Gatot. manuver Ganjar Anies bersatu tuh bisa Manuver. berarti Ya manuver lah. Nggak Berarti serius. nggak bisa Iya, dianggap. Enggak serius. Apanya? Nggak Terserah bebas. Mau anggap serius boleh. Enggak, ini menurut internal PDIP gimana? Iya, Om? ini cara berpikir kultur PDI itu kalau udah ngomong begini, ini perlu diseriusi atau Dengar dulu Kan ya. partai pendukungannya SGR nih gara-gara ini nih, jangan-jangan. Supaya jangan lari jauh dulu Ya, analisa. coba kasih dulu. Sekarang posisinya Ganjar calon presiden dari PDI Perjuangan. Betul. Wakil presidennya lagi diproses. Ya. Siapa pimpinan puncak yang memutuskan itu? Ibu Megawati, Jokowi, dan Ganjar. Sekarang ini. Cawapresnya. Ya, siapa cawapresnya? Nah, dari Kata Bu Mega, terserah Bu betul. Mega. Ini Iya, loh. ya nantinya terserah Nah, terakhir. kira-kira kalau 3 orang nih diskusi berani bantah Bu Mega nggak Pak Jokowi sama Ganjar? Ya berani dong. Berani. Kenapa nggak berani? Berani. Berdiskusi kenapa nggak? Berani Pak Jokowi sama Ganjar. Jadi gini ya, bantah coba. ada yang sekarang aku buka rahasia dikit. Rahasia. Jauh-jauh hari ditempatkannya Pramono Anum sebagai sekretaris kabinet, tugasnya dia adalah menjaga hubungan Megawati dengan presiden, menjaga hubungannya presiden dengan partai. Itu tugasnya Pramono. Apa rahasianya itu? Lo dengar dulu. Belum selesai kau. Belum selesai. Belum. Belum selesai. Kau ini. Dengar dulu. Aduh, Sukar juga nih kalau IQ-nya beda-beda. Thank you nih, Bu. Nggak tahu partai kau. Makanya Dengar dulu. Artinya kita aware, kita tetap itu jauh-jauh hari sudah menjaga bagaimana hubungan
Jokowi dengan partai, hubungan Jokowi dengan Mega. Karena dijaga karena berpotensi rusak ya. Bukan berpotensi. Kalau nggak buat apa dijaga Opung? Di maintain gitu loh. Karena apa? berpotensi untuk tidak termaintain. Ya, bukan, pasti kan ada intervensi lain, pasti ada pengaruh dari luar, Siapa pasti itu dari pengaruh? ini. Ya, berarti rusak Artinya kan? antisipasi. Ya tergantung melihatnya. Jadi Bukan rusak, cemar lah ya. Bukan. Berkontaminasi. Ya. Bukan, ada antisipasi, ada kemudian kesadaran untuk memaintain dan menjaga hubungan itu. Jadi tidak ada lagi para pengamat politik mengatakan Megawati atau Jokowi ada konflik dengan Megawati. Karena ada yang jaga. Ada yang jaga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Tidak ada itu. Terus rahasianya yang mana? Ya itu tadi rahasianya. Kau tahu gak kau, Pramono Anung itu ditempatkan di situ sebagai penghubung antara Bu Mega dengan Presiden. Iya, Bro, itu. betul, iya. Itu rahasia besar yang bergulung Ya, rahasia besar, rahasia Nggak ada yang besarnya tahu. sebenarnya di sini rahasia besarnya. Apa yang membuat Pak Jokowi nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Bu Mega? Sehingga butuh jembatan. Sehingga butuh jembatan. Dengar dulu. Itu bisa saja yang bertugas memaintain, memelihara, menjaga. Nggak bisa langsung menjual. maintain, Bu. Bisa. Terus kenapa ada petugasnya di situ? Nggak ada petugas. Iya itu Pak Pram kan Bukan. ditugaskan untuk Astaga, memaintain. agak susah juga. Coba aku nggak Dengar ngerti nih Opung. Ada orang yang Sepatu kau udah merah nih. Jadi misalnya kalau Jokowi ingin informasi perkembangan apa sekarang di partai, kewajiban Pramono mensuplai informasi. Mega kalau nanya bagaimana dengan kebijakan-kebijakan, ada kebijakan. Jadi fungsi dia fungsi yang untuk menstimulasi, mengkoordinasi, menjaga komunikasi itu. Jadi sudah jauh-jauh hari mengantisipasi. Gitu Nah, loh. kalau Jadi hampir tidak mungkin ada perbedaan antara salah pengertian antara Megawati dengan PDI. Sampai sekarang, Iya sampai dong. sekarang nggak ada perbedaan dan salah pengertian. Nggak ada. Termasuk soal Gibran, Nggak ada dong. soal food estate, Apa ya? soal food estate. Itu. Nah, food estate ini bisa didudukkan persoalan dulu ya. coba. Jadi food estate ini dikerjakan bukan hanya Kementerian Pertahanan. Ada land clearing bagian bio, ada bagian ininya dari pertanian, ada segala macam. Tetapi lead daripada ini adalah pada Kementerian Pertahanan. Saya pikir dia harus jelaskan itu. Menteri Pertahanan harus jelaskan. Sebenarnya begini, pertanggungjawabannya begini. Sama dengan dia juga jelaskan kenapa dibeli pesawat ini bekas. Ini harus diapakan, dijelaskan gitu loh. Itulah perlu informasi. Super lead-nya siapa pun? Hah? Lead-nya Kementerian Pertahanan. Super lead-nya dari Presiden. Loh iya, dia dengan presiden dong. Oh. Berarti yang dikritik, berarti kritiknya Loh, dia itu- kan pembantu presiden. Ah. Iya kan? Dikasih kerja full estate. Dikasih kerjaan pengadaan alutsista. Terus apa lagi? Kita recall lagi memori, mau nggak? Pernyataan Pak Hasto yang kemudian ditanggapi oleh Presiden. Ah, boleh. Untuk bahas. Enggak dengar dulu. Oh belum, yang kau dengar dulu, Pak Idam. Bukan dengar dulu mengenai food estate ini kan ada kekurangannya. Ya kan? Ada kekurangannya. Saya pikir dikritik biasa. Ini antara dalam hal ini PDI mengkritik kepada wajar-wajar aja gitu loh. Bukan kemudian menjadi bahan dari konflik, enggak. Jadi kalau food estate dianggap belum berhasil atau bahasa yang lebih kasar dianggap gagal, yang gagal itu Menteri Pertahanan dan menteri-menteri lain atau Presiden? Sekarang ini aku aja yang langsung jadi saksi. Setahun lebih Prabowo Menteri Pertahanan, Prabowo ceritakan ke saya tanya bagaimana dengan markup yang terjadi di alutsista, 100%, 200%. Prabowo mengatakan ke saya, Mas Panda, bahkan ada yang 300-400% markup. Udah laporkan ke Presiden? Sudah. Saya tanya Presiden, Mas, aku dikasih tahu Prabowo ada markup. Iya. Sudah dilaporkan? Iya. Terus apa dari Bapak? Tindak. Sampai sekarang ada nggak tindakan? Sampai sekarang ini? Ada nggak tindakan membongkar itu?
Tapi Bu Puan itu membela Pak Jokowi tadi. Loh iya, semua memang mesti membela Jokowi. Gimana? Berarti salah dong yang nggak membela. Ya, kita dengerin dulu yuk kritiknya Mas Hasto, boleh ya? Iya. Pak Idam coba videonya Pak Hasto dan ditanggapi Presiden. Nanti kita munculkan juga artikelnya Pak Puan. Main kan? Naruh perhatian, PD Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun. Udah betul itu Presiden, benar itu. Yang salah siapa ini? Nggak ada yang salah. Yang bilang kejahatan lingkungan salah. Apanya? Food estate. Kalau disalahgunakan food estate, kalau tidak ditangani dengan baik. Tadi gitu. kesimpulannya Pak Sekjen udah kejahatan lingkungan kan? Iya, Pak. Kalau tidak dikerjakan dengan baik, itu kejahatan lingkungan, gitu loh. Kalau diterlantarkan, kalau tidak dipertanggungjawabkan, gitu loh. Memang Presiden akan melakukan penelantaran memang. Nggak ada penelantaran gimana. Terus kegagalannya? Kalau terlantar, ini kan dikasih ingat, diperingatkan dulu. Oh, jadi belum gagal. Apa ya? Masih bagus barang ini. Food estate itu masih berjalan dengan Siapa yang baik. bilang? Nggak ada gagal. Oh, berarti ya PDIP Bukan bahwa food estate ada tidak keterlantaran, iya. Bahwa ada di lapangan ini, dia keterlantaran, iya. Gitu loh. gagal. Jadi program food Dan estate aku dengar juga bahwa kemudian ada masalah anggaran. Anggarannya belum turun, anggarannya belum cair. Gitu loh. Sehingga peremajaan tanah itu untuk penyuburannya terhalang. Nah, berarti kan harusnya PDI ngomongnya segera turunkan anggaran food estate Apa ya? agar program ini berhasil. Harusnya kan kayak gitu. Ya enggak juga lah tapi itu. tadi kesimpulannya kejahatan lingkungan kan? Iya. Bukan putar lagi, mau putar lagi. Bukan kesimpulan itu. Apa? Kok kasih baca lagi? Tidak ada. Kalau Ya, itu yang kalau Mbak itu Puan terjadi itu menjadi kejahatan. Betul, bahkan Artikelnya Mbak Puan tuh. terlalu jauh kata Mbak Puan. Ya betul. Benar Puan. Berarti kan nggak cocok ini omongan Pak Hasto Mbak Puan ini. Iya. Apa ya? Nggak sinkron. Pembagian kerja ini. Kira-kira Siapa jadi ngomong apa, siapa ngomong Izin- apa. izin- Kenapa kita analisa? izin Elopung. Nanti aku ngomong lain lagi. Izin Elopung. Jadi yang
bisa kita percaya omongannya siapa? Mbak Puan atau Pak Sekjen? Nggak usah kita tanya-tanya. Ini manuver-manuver. Iya, nggak usah, ngapain kita tanya-tanya. Oh. Tidak ada kewajiban, aku lebih percaya ini, aku lebih percaya ini. Nggak ada. Enggak, yang mewajibkan juga nggak Capek ada. kita. Opung. Iya. Yang mewajibkan juga nggak ada. Justru kita yang mau buat pegangan, nanya. yang buat pegangan siapa? Ini di antara perbedaan pandangan ini, di antara perbedaan pendapat ini, ya, menurut Opung, Katanya demokrasi. Gimana sih? Ya, tapi oh berarti boleh dong. Iya boleh. Iya. Mas Gibran nggak perlu ditegur dong Apa ya? waktu relawannya dukung Pak Prabowo, kan demokrasi. Iya, nggak diapa-apain. Kan dia. dipanggil waktu Tegur. itu. Iya dipanggil Kasih doang, surat. dikasih ingat aja. waktu Dewan Ini Kolonel, kenapa nggak dikasih ingat? Mana? Yang ini. Apanya? Ini. Ya nggak begitu masalah serius. waktu Oh, Dewan kalau- Kolonel nggak perlu ditegur dong Mas Iya. Sinto. Hah? Nggak perlu dikasih surat peringatan dong. Iya, Apa? Dewan Dewan Kolonel. Kan Itu demokrasi, aspirasi. iya, maka itu sekarang mereka kan bagus semua. Mas Hinton semua kan bagus. Gibran itu kan ditegur Gibran. menyangkut orang. Hah? Gimana, Kalau Pak? ini kan bukan Kan menyangkut demokratis, orang. Bang. Ada perbedaan pendapat. Coba Bang Zulfan dulu melihat ini nih. Kalau Opung bilang nggak ada kekacauan, ini memang jalan baik-baik aja. Adipre tadi menangkap di awal sense-nya. Kayaknya kok sekarang malah Mas Anies malah lebih mungkin sama Mas Ya, Ganjar. ya. Karena nuansanya tadi kalau kata Ari, ya Jokowi dan Non tidak Jokowi. Jokowi aja, non Jokowi. Sebenarnya begini, itu dalam organisasi itu biasa. Ya. Misalnya seorang sekjen itu kemudian melakukan menyampaikan suatu pendapat. Ya. Nah, katakanlah dia bilang misalnya program food estate itu kejahatan lingkungan. Ya kan? Sebenarnya kan bukan programnya. Food estate-nya kan nggak ada masalah. Tetapi pengerusakan lingkungan, artinya kan gini, lingkungan pohon-pohon sudah ditebang, seperti kata Opung tadi, tapi tidak dimanfaatkan untuk food estate. Itu yang jadi problem. Jadi kejahatan lingkungan. Nah, tapi kalau misalnya seperti penjelasan Pak Jokowi, bahwa ini berjalan sampai ada yang Tanam. sampai 7 kali penanaman baru berhasil, itu kan nggak ada masalah. Berarti yang mengkritik ini belum melihat data bahwa 7 kali ini tadi. Ya namanya orang mengkritik kan stimulus itu, iya kan? Supaya lu jangan main-main. Gua kontrol nih, gua kritik ini, Stimulus hebat. iya kan? Nah jadi ada dorongan. Jadi kritik ini juga jangan dilihat sesuatu yang negatif. Enggak, Bang. Ya memang, Mbak, aku nggak nuduh kau. Ya kan, itu perasaan kali. Budi Nah, ya, kalau bukan. Budi. Jadi maksud saya, ini bukan sesuatu yang negatif. Orang melakukan kritik, ya kan? Kemudian ada tanggapan Puan bahwa mengatakan food estate itu kejahatan Terlalu jauh. terlalu jauh, sebut. misalnya. Ya bisa jadi. Kenapa? Puan mengkoreksi komentar sekjen berarti. Apa? Berarti Mbak Puan mengkoreksi. Belum pernyataan- tentu koreksi juga, bisa jaga penjelasan. Oh, Penjelasan aja dia sebagai ketua DPR melihat dari sisi lain. Ketua DPP PDI Perjuangan. acara partai. Iya, itu kan jabatan di partainya, tapi dia kan sebagai ketua DPR. Informasinya lebih banyak lah ya kalau ketua Ya, DPR. jadi sebenarnya kan begini, kalau kita mau bicara jujur ini, Nah, tapi kalau udah jujur nih abang nih. ya kan? Abang jujur pun masih umbang. Enggak, kita bicara yang sesungguhnya yang terjadi apa sih? Ya, apa sih Bang? Sehingga lahir ini Yang laten dan yang pernyataan ini lahir kenapa sih? Ya, Kita tahu. jangan ngambang-ngambang kita diskusi. Nah, itu. Itu dia, itu kita Itu dari bukan awal bahwa- saya udah ke situ tadi. Iya. Ini kan persoalannya Sekjen PDIP merasakan bahwa ada upaya dari Prabowo CS ingin mengobok-obok kader PDIP dengan cara-caranya yang dilakukan. Effendi Simbolon lah ketemu, apakah itu kemauan Prabowo atau kemauan Effendi Simbolon itu soal lain. Misalnya Budiman Sujatmiko, apakah itu kemauannya Budiman atau kemauannya Prabowo itu soal lain. Iya kan? Nah, kemudian Sekjen PDIP melihat, lo terlalu banyak ngurus yang lain, kerjaan lo ini benar nggak? Soal food estate ini. Kan itu sesungguhnya yang
Kalau Adi Prait kan tadi mutar-mutar, wajar lah kan? Berarti politis ini, berarti kritik ini politis maksudnya ya? Ya artinya namanya Lebih banyak politisnya atau lah teknokratisnya, udahlah, Bang? kita tahu masa bukan politis. Jadi apa? Cerpen. Nggak ada, udah pasti teknokratis. politis lah. Ini kita kadang-kadang lucu juga kalau tegaskan lagi. Ini politis, ya udah pasti politis. Yang bicara sekjen sama ketua DPR. Terus yang dikritik itu calon presiden. Bang, ini Presiden ansih. apa calon presiden? Calon presidennya. Kok yang jawab presiden? Ya presiden kan menjelaskan wajar. Bang, ini Presiden. ansih Pak Prabowo yang jadi sasaran dari kritik Pak Sekjen atau Pak Prabowo junto Presiden Jokowi? Yang dikritik itu Prabowo, nggak ada hubungan dengan Jokowi. Nah, Pak Jokowi ketika ditanya wartawan ya jelaskan aja. Ya karena Ah, kritiknya ini menyangkut- apa bisa ditangkap juga Nggak. gestur Pak Jokowi membela Pak Prabowo? Bisa ditangkap begitu juga nggak? Bukan membela, menjelaskan. Menjelaskan. Jadi Tadi lucu bukan juga. membela, Bang. Nggak politis berarti, penjelasannya nggak politis. Hah? Penjelasannya nggak politis. Menjelaskan aja bahwa kalau bicara food estate, Pak Jokowi ini kan 10 tahun jadi presiden udah menguasai masalah. 5 tahun aja periode pertama dia sudah menguasai masalah banyak. apalagi 10 tahun. Apalagi 10 tahun. Apalagi paten 15 semua tahun. semua menteri lapor ke dia. Ya kan? Kemudian dia pelajari, dia serap semua informasi itu. Udah pasti Pak Jokowi soal-soal food estate ini lebih pintar dari Prabowo, udah pasti. Udah pintar dari, kita nggak sebut orang lah ya, Menteri Pertahanan misalnya. Sebagai tugasnya, atau Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, pasti Presiden lebih paham. Karena dia masuk dan mendapatkan input dari berbagai pihak. Ya kan? Adi Prayitno dipanggil ya kan? Tapi walaupun tidak bicara food estate kan gitu, atau siapa lagi dipanggil? Tapi dia dapat food. Termasuk orang kalian berdua kan udah ketemu presiden kan sering. Hari saya belum. Ah, udah lah. Belum. Ya Dia kan? lebih sering dia. Apalagi Di kaki tangan. Pemret Detik ini. Mas Alvito itu. Nah jadi Pak Jokowi itu ingin mendapatkan masukan dari banyak pihak sehingga dia paham untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi ini jangan sampai gini Bang. Ini apakah ini bukan ekspresi berseberangan antara Presiden Jokowi dan PDI? Jangan-jangan orang dua ini udah berusaha dengan susah payah untuk ngasih tahu kita semua mereka berseberangan. Abang alas terus gitu Loh, kan. enggak. Saya tidak yakin Udah Pak Jokowi. salah tangkap kok. Saya tidak yakin Pak Jokowi itu berseberangan dengan PDIP. Kita lihat nanti. Saya yakin tidak. Dan saya tidak yakin Gibran itu akan menjadi wapresnya Prabowo. Agak sama mau Opung abang nih. Bukan, memang saya yakin. Karena apa? Ini masalah Jokowi ini kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dia lakukan. Gitu loh. Bahwa dia ingin membangun dinasti, dia buktikan tidak. Ya kan? Walaupun nanti MK misalnya memutuskan bahwa umur 35 boleh menjadi cawapres atau capres, Gibran belum tentu menjadi wakilnya Prabowo. Saya yakin itu. Tapi Bang, kalau tadi bahasa nuansanya Adi Pre dari Surabaya Timur ini, koalisinya PAN, Golkar, dan PKB mendukung Prabowo, itu ada, apa tadi bahasa lu, bisik-bisik? Sayun. Syaun Iya. yang membuat akhirnya semblehoy. Syaun ini di atas Padahal kan kekuasaan Saya atas. juga sama dengan banyak pendapat, belum yakin saya ini koalisi ini solid. Belum yakin saya. Nah tunggu dulu, dari situ dulu kan Jokowi akhirnya artinya ikut peran dong Bang, Minimal Ya, begini. per hari ini. per hari ini. Kita kan ini harus tahu yang namanya Jokowi ini orang Jawa, orang Solo. Iya kan? Nah orang menangkapnya misalnya kemana nih? Dia bilang, orang kan kadang-kadang tidak mengkaji secara dalam. Terus mendapat informasi bahwa nih Gibran akan menjadi wakilnya Prabowo nih. Dari siapa yang dia dengar? Emang Pak Jokowi ngomong begitu? Kalian ke Gibran deh, ke Prabowo deh. Nanti Gibrannya akan menjadi wakilnya Prabowo. Emang Pak Jokowi ngomong gitu sama Zulkifli Hasan, sama si Erlangga, sama Muhaimin? Kan tidak. Ini kan, itu tadi kata Opung ini masalah IQ ini. Bang, Opung kan tapi tensi ketegangan antara PD Perjuangan dengan Presiden itu terasa nggak? nggak ada itu. Aku nanya ke Bang Zulfan, Ini sama aku kasih tahu ya. Nah. Dulu orang bilang, oh ini Megawati pecah sama Taufik Kimas. Kan gitu. Oh ribut ini Taufik Kimas begini lain. Nggak ada, kita di situ semua nggak ada itu. Itu persepsi orang. Nggak ada. Jadi persepsi Mbak Mega selalu tanya,
Pan atau Bang Panda, kau tanya Taufik dulu. Kalau Bang Panda pakai nama, kalau mau kau tanya udah kau dulu. Kan gitu. Jadi nggak ada, semua orang bilang. Semua orang bilang waktu itu Ibu Mega dengan Taufik berbeda, ini bukan berbeda, ada perbedaan. Sama. Di antara mereka dialog, bisa soal amandemen. Ya kan? Mas Taufik di DPR. Ya kan? Tinggal tanya, "Mah, gimana menurut kamu, Mah?" Mas juga tanya. "Ya udahlah Pak, kamu yang lebih tahu lah. Coba sama kawan-kawan dikoordinir aja." Di lantai 38 tuh, penthouse paling tinggi di Hotel Mulia itu, Bang. Kita pertemuan. Selesai. Jadi nggak ada. Jadi sama saja. Orang mengatakan Jokowi sama Mega ini renggang apa? Hati-hati. Gitu loh. Karena kita hanya menangkap nuansa medsos, nuansa berita-berita, tapi kita tidak memahami hakikatnya. Gitu loh. Jadi kalau karena kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan, ya kan, dengan satu isu atau satu berita langsung kita ambil kesimpulan. Kalau saya nggak yakin. Bang, jadi kalau ada yang bilang misalnya Pak Jokowi juga yang turut mendukung atau mendorong misalnya PAN dan Golkar berkoalisi dengan PKB dan Gerindra itu bukan dianggap jadi variabel ya Bang? Nah, turutnya seperti apa? Pidato kenegaraan udah dengar. Saya bukan ketua koalisi, saya bukan ketua Saya fraksi, presiden. Saya presiden, itu saya pikir saya sarankan semua pengamat politik dan orang yang bicarakan politik itu satu start yang baru. Akan berubah ke sana. Dan kemudian juga cara yang mau diinterpretasikan itu dia mendukung Prabowo dan segala macam, sudah selesai era itu. Dalam secara etika, lihat nggak waktu dia dihina-hina, bajingan, goblok dan segala macam. Dia bilang itu soal kecil, ya kan? Dia kemudian bilang aku ke provinsi A, ke provinsi B, kemudian aku lihat gambarku, ya kan, dipajangin dengan orang itu. Itu sebenarnya sudah satu signal untuk kemudian orang yang memahami dia cabutin itu gambar. Dari cara dia mengatakan itu dia tidak tahu, dia tidak izin, tidak sepengetahuan dia gambar dia dipasangin. Dari cara dia ngomong gaya Jawanya, saya datang ke provinsi A, saya lihat ada gambar, saya lihat ke di tikungan ada gambar. Nalar yang sederhana aja bisa nangkap bahwa dia tidak setuju dengan itu. Tapi ujungnya beliau mengatakan tidak apa-apa tuh. Iya, memang itu sih ya, sama dengan siapa itu tadi yang maki-maki dia. Bang, katanya pernyataan di depan tuh harus dijadikan patokan tuh. Iya. Tapi kali ini harus diartikan bahwa itu tidak suka tuh ada gambar. Diedit, habis itu aja yang tidak apa-apanya nggak usah dimasukin gitu. Lo bahkan dia dikatakan bajingan, tolol dan segala macam. Iya. Dia soal kemudian spanduk nih Opo. Iya, kemudian itu urusan kecil. Oh, berarti dia setuju. Memang bajingan rupanya dia. Bukan kecil itu cara berpikir dia. Bukan gitu loh. Saya setuju. Bisa jadi dia tidak ke Prabowo dan tidak juga ke Ganjar. Bisa jadi silakanlah kalian. Ya kan? Tapi sudah pasti jangan Anies. Karena belum pernah dalam sejarah partai politik di Republik ini ada partai seperti PDI Perjuangan. Presiden dan ketua umumnya kompak. Saya belum yakin pemilu ini jadi. Itulah dia capek kita. Artinya pemilu sesuai jadwal ini saya nggak yakin. Apa pula nih Bang? Kasih dulu lah tipis. Artinya apa? Semakin Jokowi dijauhkan dari PDIP, semakin Jokowi itu dipersepsikan misalnya berjarak dengan Mbak Mega, pada saat yang bersamaan yang mengambil untung itu semua adalah Prabowo Subianto.